Oke, yang pertama, apa sih pengertian dari pengambilan keputusan? Nah, menurut salah satu ahli, Abraham Simon, pada tahun 1993, dia mengemukakan pendapatnya bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Lalu yang kedua, ada faktor apa aja yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ada 4. Yang pertama, ada tujuannya tuh harus jelas. Yang kedua, identifikasi alternatif. Yang ketiga, faktor yang tidak diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir, dibutuhkan sarana untuk mengukur hasil yang dicapai. Jadi positif negatifnya tuh harus dipikirkan sebelumnya. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, ada 4 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan ini lebih bersifat subjektif. Kedua, pengambilan keputusan rasional. Keputusan ini lebih bersifat objektif. Dan ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan ini didukung oleh sejumlah fakta yang ada. Keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dari masa lampau. Dan terakhir, kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang pimpinan yang mempunyai tugas untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Menurut Simon, ada 4 tahapan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman, yaitu proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Kedua, tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan yang dapat diambil. Ketiga, tahap pemilihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif atau solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan. Keempat, tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan rancangan sistem yang telah diadakan pada tahap rancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih. Ada beberapa metode pengambilan keputusan dalam organisasi, antara lain yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode ini biasanya digunakan dalam kalangan militer karena pengambilannya yang cepat dan cocok untuk pengambilan keputusan dalam persoalan rutin yang tidak perlu didiskusikan. Yang kedua, pendapat dari para ahli. Metode ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggotanya sudah ahli dan tidak diragukan kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota-anggotanya. Lalu yang ketiga, ada kesepakatan. Metode ini melibatkan berbagai unsur dalam pengambilan keputusan dan seluruh anggota berpartisipasi penuh. Metode ini sangat penting khusus yang berhubungan dengan persoalan yang kritis dan kompleks. Ketepatan penggunaan dari 3 metode tadi harus disesuaikan dengan jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan dan tingkat pentingnya pengambilan keputusan yang akan diambil oleh kelompok. Gaya-gaya pengambilan keputusan menurut Heron telah diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada rasional. Gaya ini berciri dengan kemampuan untuk mengenali konsekuensi dari keputusan sebelumnya untuk keputusan nanti. Yang kedua ada intuitif. Gaya ini ditandai dengan penggunaan fantasi, perhatian untuk menyajikan perasaan dan kesadaran diri emosional sebagai dasar untuk pengambil keputusan. Yang ketiga itu ada dependent. Dependent ini ditandai dengan penolakan tanggung jawab pribadi untuk pengambilan keputusan dan proyeksi tanggung jawab yang di luar diri. Selain itu, Scott dan Bruce memperpanjang gaya pengambilan keputusan menjadi yang keempat itu avoidant. Itu ditandai dengan upaya untuk menghindari pengambilan keputusan. Lalu yang kelima itu adalah spontan. Ditandai dengan memiliki rasa keinginan untuk melalui proses pengambilan keputusan dengan